Untuk pertama kali dalam hidupnya, entah kenapa saat itu Houdini ketakutan dan memiliki firasat buruk. Pertunjukan berikutnya Houdini akan menampilkan aksi yang dulu pernah dilakukan, yaitu meloloskan diri dari dalam kotak air, sampai akhirnya kru sulap kurang fokus yang membuat kaki Houdini terkilir. Dan untungnya pertunjukan masih bisa berjalan dengan mulus. Karena tulang engkelnya patah, dokter pun menyarankan agar Houdini memakai gips dan libur kerja dulu selama 6 minggu lamanya. Tapi dengan gendengnya Houdini menolak saran dari dokter karena dia tidak pernah sekalipun melewati pertunjukannya. Jelas mendengar itu Bess ngambek karena suaminya terlalu memaksakan diri. Lalu tak lama kemudian, datanglah seorang mahasiswa bernama Garden yang ternyata adalah penggemar fanatik Lady Dial dan langsung memukuli perut Houdini berkali-kali karena tidak terima dengan apa yang dia lakukan terhadap Lady Dial. Meskipun memiliki otot six pack, tapi karena selama hidupnya Houdini selalu menantang orang-orang untuk memukul perut sekencang-kencangnya. Luka-luka itu terus terakumulasi dan sekarang dihantam berkali-kali oleh Garden. Houdini yang sudah rentah pun akhirnya sangat merasa kesakitan, tapi dia lebih memilih untuk melanjutkan pertunjukan dan tidak memeriksakannya ke dokter demi merahasiakan insiden tersebut. Malam harinya di kota Detroit saat akan memulai pertunjukan, Houdini yang sedang tersenyum menyapa penonton tiba-tiba terjatuh karena sakit yang teramat sangat di perutnya. Pertunjukan pun langsung dibatalkan dan Houdini dilarikan ke rumah sakit. Para wartawan pun berebut masuk ke dalam rumah sakit untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Houdini. Lalu dokter memberitahu kepada Bess dan Jim bahwa Houdini terkena peritonitis, atau yang menurut Wikipedia Lur adalah infeksi pada selaput rongga perut yang jika infeksinya sudah menyebar akan benar-benar sangat berbahaya. Dokter hanya bisa meminta maaf karena tidak banyak harapan untuk menyelamatkan Houdini. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, Houdini meminta istrinya Bess untuk bernyanyi seperti saat pertama kali mereka bertemu. Lalu Houdini mengatakan jika Bess benar-benar berarti untuk hidupnya, dan mendengar itu Bess hanya bisa menangis. It's not much hope. I'm afraid we were too late. See, funny. I kissed. It was always about you. Clever. Di akhir hayatnya, Houdini melihat sosok mendiang ibunya dan dia mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Because in the end, there was no escape. Pemakaman Houdini diiringi oleh banyak orang karena pengaruhnya yang sangat besar semasa hidupnya. Jim yang selama ini setia kepada Houdini pun uring-uringan karena merasa sudah tidak memiliki tujuan hidup. Sedangkan Bess yang sudah menjanda mencoba berkomunikasi dengan roh suaminya melalui bantuan pendeta dari gereja spiritualisme pertama di New York. Namun hasilnya nihil. The Great Houdini, sang pesulap yang ahli meloloskan diri, meninggal di usia 52 tahun. Are you there, Harry?